Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Medita Rahma dengan NIM 23115512. Di sini saya akan menjelaskan final project dari Big Data dan Data Mining untuk UAS. Di sini saya menganalisis sentimen ulasan produk dari iPhone menggunakan algoritma SVM. Dan datasetnya saya menggunakan iPhone Customer Review. Saya dapatkan dari Kaggle. Terus metode yang saya gunakan yaitu Support Vector Machine atau SVM dengan Square Feature Selection. Yang pertama, di sini saya mengimpor library, terus habis itu library saya yang saya gunakan ya seperti ada Pandas, NLTK, dan skip learn. Terus juga lalu saya memuat dataset ulasan iPhone. Di sini bisa dilihat ada sampel data mentah. Data aslinya itu ada berjumlah 3062 baris. Teksnya masih banyak yang kotor, banyak simbol, dan format yang belum rapi. Saya juga melakukan pengecekan data kosong, ditemukan 86 baris. 86 baris yang kosong pada kolom ulasan, jadi saya hapus atau drop agar tidak mengganggu. Terus yang kedua, kita masuk ke tahap pemrosesan data atau data pre-processing. Agar komputer bisa membaca teks ini, saya melakukan 5 tahap pembersihan. Yang pertama, cleaning, membersihkan angka, tanda baca, dan emoji. Terus juga cascoding, yaitu mengubah semua huruf menjadi kecil. Terus stop word removal atau membuang kata kata hubung yang tidak penting. Lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar. Contohnya kata batteries diubah menjadi battery agar seragam. Terus melakukan labeling. Rating 4-5 saya labeli positif, dan rating 1-2 itu saya di labeli dengan negatif. Rating 3 saya hapus karena netral. Jadi jumlah data yang sudah bersih itu terdapat 2741 baris. Oke, kita lanjut bagian visualisasi data atau exploratory data analysis. Kita pertama-tama pie chart pertama pie chart ini menunjukkan datanya imbalance atau tidak seimbang. Yang satunya yang positif 72,7%, dan negatifnya ada 27,3%. Ini wajar untuk produk sepopuler iPhone ya. Nah, selanjutnya di word cloud ini, inilah kita menjawab pertanyaan hype dan versus realita. Di sisi positifnya kita kata yang paling besar adalah kamera dan baterai. Ini membuktikan bahwa hype atau iklan Apple soal kamera bagus itu valid dan diakui pengguna. Terus di sisi negatifnya kita lihat yang paling dominan adalah heating atau panas. Inilah realita. Ternyata banyak pengguna mengeluhkan HP-nya cepat panas, padahal isu ini jarang dibahas di iklan. Selanjutnya ada ekstraksi fitur dan pembagian data. Untuk pemodelan teks tadi saya udah ubah menjadi angka menggunakan TF-IDF. Awalnya terbentuk 5.000
fitur kata. Agar komputasi lebih ringan dan akurat, saya menggunakan metode seleksi fitur Chi-square. Nah, hasilnya saya hanya mengambil 2000 fitur kata terbaik yang paling berpengaruh terhadap sentimen dan membuang 3000 kata sisanya yang dianggap noise. Selanjutnya pemodelan dan evaluasinya. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan. Saya menggunakan algoritma support vector machine atau SVM dengan kernel linear. Setelah model dilatih, saya menyimpan 3 file output penting. SVM model PKL itu ini adalah otaknya, model yang sudah pintar memprediksi. Terus selanjutnya yang di bawahnya ini ada TIF. IDF itu kamusnya untuk menerjemah teks jadi angka. Terus yang selanjutnya ini ada C2 PKL ini saringan sebagai saringannya untuk memfilter kata penting. Tujuannya disimpan agar model ini bisa langsung dipakai di aplikasi lain tanpa harus training ulang dari nol. Ini untuk prediksinya. Di sini akurasinya ada 88% atau 0,88. Terus yang paling presif adalah presisi kelas negatif itu sebesar 91%. Terus artinya model ini sangat jujur dan jika dia mendeteksi sebuah ulasan itu jelek atau komplain, maka 91% kemungkinan itu benar. Meskipun di rekalnya agak rendah, yaitu 62%, karena dia dilatih karena data latih negatifnya sedikit, tapi secara umum model ini sudah sangat layak pakai. Selanjutnya itu ada simulasi prediksi atau inference. Di sini kita membuktikan dengan tes kalimat baru. Contohnya di sini kita kita fokus di overheating dengan sentimennya di sini sudah pasti dimasuk ke kategori negatif dengan confidence-nya 99,5%. Terus selanjutnya contohnya yaitu kameranya bagus gitu. Di sini masuknya ke kategori positif dengan confidence-nya 62,48%. Itu artinya model langsung dapat mendeteksi entah bagian di overheating atau di bagian kameranya. Jadi mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Mungkin dari kombinasi SVM dan seleksi fitur Chi-square terbukti efektif dengan akurasi 88%. Jadi kita berhasil mengungkapkan bahwa meskipun kamera iPhone bagus, isu overheating adalah masalah nyata yang harus diperbaiki gitu. Sekian mungkin dari saya tentang presentasi final project saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.